Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 13, yaitu failover and load balance. Nah, yang akan kita belajar itu ada sekitar 10 pembahasan. Nah, yang pertama itu konsep failover dan load balance. Nah, jadi ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur USB, ini tuh bisa menggunakan failover atau load balance. Failover itu artinya satu aktif satu backup, sedangkan load balance itu dua aktif secara bersamaan. Nah, ini merupakan contohnya. Nah, jadi ini itu router. Nah, router itu ada dua jalur ESP, yaitu ESP1 dan ESP2. Nah, kalau ingin salah satu ESP itu aktif, satunya itu sebagai backup, itu bisa menggunakan failover. Tapi kalau dualnya aktif secara bersamaan, bisa menggunakan load balance. Nah, di sini saya sudah membuat topologi. Nah, cara untuk membuatnya itu seperti biasa. Di sini untuk ISP-nya itu kalian pilih yang net. Lalu tambahkan 3 router ISP1, router ISP2, dan router customer. Lalu tambahkan VPC1 dan VPC2. Nah, di sini pada router ISP1 kita akan pakai IP 10.0.137.146. Sedangkan di router ISP2 itu 147. Lalu sebelum melakukannya, kita ke command prompt, pilih yang run as administrator. Lalu di sini ketikkan seperti biasa root at 10.0.137.0, lalu maxnya 255.255.255.0, lalu masukkan IP di pinetnya. Nah, ini. Nah, setelah itu pada router ISP1 dan router ISP2 kalian ketikkan IP address print seperti ini. Lalu kalian login ke Winbox memakai IP yang ini. Lalu di router ESP2 juga sama, ketikkan IP address print lalu login pakai yang ini. Dan lalu selanjutnya pada router ESP1 dan router ESP2 kalau sudah login ke Winbox, kalian pergi ke IP lalu ke DHCP client. Nah, di situ pada Ether 1 disablekan saja. Nah, di router ESP2 juga sama. Nah, lalu setelah itu kalian bakal keluar dari Winbox-nya karena kalian sudah mendisablekan IP DHCP client-nya. Lalu kalian ketikkan di sini pada router ESP1 dan router ESP2 seperti ini. Pertama-tama ketikkan /IP address, lalu ketikkan address 10.0.137.146/24, lalu interface-nya Ether 1. Lalu untuk mengeceknya ketik print. Nah, di sini udah ada, lalu masukkan gateway-nya /IP root dulu, lalu ketikkan add gateway 10.0.137.1. Nah, ini 10.0.137.1 itu bisa dilihat dari VMware. Nah, ini lihat yang pada bagian IP address for PNet NAT. Untuk mengeceknya ketik print. Nah, di sini udah ada ya. Lalu ketikkan /IP DNS. Nah, ini masuk ke DNS-nya, lalu ketikkan set server sama dengan 8.8.8.8 untuk mengeceknya print. Nah, di router ESP2 juga sama. Di sini IP address-nya itu pakai 10.0.137.147/24. Untuk interface-nya itu Ether 1, lalu untuk mengeceknya print, lalu tambahkan gateway-nya sama seperti tadi, lalu IP DNS. Dan lalu setelah melakukan konfigurasi tadi, kita coba masuk ke Winbox. Router ESP1 dan router ESP2 memakai IP masing-masing. Nah, ini kalau untuk router ESP2 itu pakainya new Winbox saja, tidak bisa connect to Roamon. Nah, lalu di sini pada router ESP1 dan router ESP2 saya akan mengganti hostname-nya. Di sini kita ke sistem lalu ke identity. Di sini saya akan mengubah namanya jadi Airstrip ESP1. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama juga pada router ESP2. Ke sistem, lalu kita ke identity. Strip ESP2. Lalu kalau sudah kita bisa apply dan oke. Nah, lalu kita coba ke terminal router customer-nya. Dan lalu kita coba IP address print. Nah, di sini pada router customer itu belum mendapatkan IP. Nah, untuk memasang IP, kita akan memasang gateway pada router ESP1 dan router ESP2. Nah, gateway di router ESP1 dan 2 akan pakai ini 1.1 dan di 172.16.1.1. Nah, di sini kita ke SP1 dulu, lalu kita ke menu IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita add. Nah, di sini kita tuliskan 192.168.1.1/24. Nah, lalu untuk interface-nya itu Ether 2. Lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu di router ESP2 ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita klik plus,
Nah, di sini IP-nya itu 172.16.1.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pakai Ether 2. Lalu kita apply dan oke. Nah, di sini pada router customer-nya kita coba ketikkan IP DHCP strip client rim. Nah, di sini masih ada yang default-nya. Kita coba dulu masuk ke IP DHCP strip client. Lalu kita coba remove saja. Remove number 0. Nah, jadi di nomor 0 ini kita akan hapus. Lalu kita coba print lagi. Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, di sini kita ke IP address dulu. Nah, di sini kita ketikkan add address 192.168.1.2/24. Lalu interface-nya Ether 1. Nah, ini merupakan IP di ISP1-nya. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini kita ubah saja. Ganti menjadi 172. Lalu di sini 16. Lalu Ethernya itu Ether 2. Kita coba print. Nah, ini sudah ada di Ether 1 dan Ether 2-nya. Nah, kita coba ping dulu. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa. Nah, lalu kita coba ping lagi. Ping 172.16.1.1. Nah, di sini juga sudah bisa. Kita ke materi yang selanjutnya yaitu add default route pada router customer. Di sini kita akan menggunakan fitur Roman untuk masuk ke router customernya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes. Nah, untuk memastikannya kita coba print. Nah, di sini sudah aktif. Lalu kita coba masuk ke router ISP1-nya. Nah, di sini kita akan ribet menggunakan router ISP1. Sebelumnya kita masuk ke tools, lalu ke bagian Roman. Di sini kita centang, lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, lalu kita klik new winbox. Di sini masukkan IP dari router ISP1-nya. Lalu kita connect to Roman. Dan di sini kita klik yang MAC address ini. Lalu kita coba connect. Nah, ini sudah bisa. Nah, lalu di sini pada router customer saya akan coba setting hostname-nya. Kita ke sistem, lalu ke identity. Di sini namanya akan saya ubah menjadi airstrip customer. Lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kita coba lihat di IP, di addresses. Nah, di sini itu sudah ada Ether 1 dan Ether 2-nya. Nah, kita coba ke new terminal. Di sini kita coba ping gateway-nya. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini bisa. Lalu kita coba ping 172.16.1.1. Nah, di sini juga bisa. Nah, lalu kita coba IP route print. Nah, di sini gateway yang mengarah ke internet itu tidak ada. Yang 0.0.0.0/0. Nah, kita akan tambahkan dulu. Kita ke IP, lalu kita bagian routes. Nah, di sini kita klik tanda plus. Untuk destination address-nya kita skip saja. Lalu untuk gateway-nya, sama kita masukkan yang ke router ISP1 dulu. 192.168.1.1. Lalu kita bisa apply. Lalu kita oke. Lalu kita add lagi. Nah, di sini gateway yang 172.16.1.1. Nah, kita apply lalu kita oke. Nah, di sini pada 192.168.1.1 itu aktif. Sedangkan yang 172.16.1.1 itu tidak aktif. Nah, ini merupakan konsep dari failover. Jadi yang satu itu aktif, yang satunya itu hanya backup. Nah, sekarang kita akan mencoba pengujiannya. Tetapi sebelum itu, karena ini ada dua jalur, yaitu di router ISP1 dan router ISP2. Nah, di router keduanya itu kita konfigurasikan NAT-nya terlebih dahulu. Kita ke ISP1, lalu kita bisa ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di sini pada NAT kita add. Nah, di sini pada bagian general, C-nya itu SRC NAT. Lalu pada interface-nya kita gantikan menjadi Ether 1. Lalu pada bagian action kita ganti menjadi maskware. Lalu kita bisa apply dan oke. Lalu kita di router ESP2, kita ke IP, lalu ke firewall juga, lalu ke NAT kita add. Nah, di sini pada C-nya itu SRC NAT. Di sini out interface-nya kita pilih yang Ether 1, lalu pada action-nya kita ganti maskware. Lalu kita coba apply dan oke. Lalu kita coba pengujian di router customer-nya. Kita ke terminal. Nah, di sini kita coba ping 88. Nah, ini sudah bisa akses internet. Nah, lalu untuk pingcook.com kita bisa set DNS-nya dulu. IP DNS set servers sama dengan 8.8.8.8. Nah, kita coba ping google.com.
Nah, di sini sudah bisa juga. Nah, di sini VPC 1 dan VPC 2 kita coba hubungkan, lalu kita coba nyalakan VPC 1 dan VPC 2-nya. Nah, di sini kita akan membuat si VPC ini bisa internetan. Nah, oleh karena itu kita bisa konfigurasikan NAT-nya terlebih dahulu di router customer-nya. Ke router customer-nya, lalu kita bisa ke IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT. Nah, tapi sebelum itu di sini kita bisa lihat pada router customer itu ada Ether 3 dan 4 yang mengarah ke VPC. Nah, sebelumnya kita buat interface bridge dulu biar satu interface. Di sini kita ke bridge. Nah, di sini kita klik tanda plus. Dan di sini untuk namanya saya akan ganti menjadi nama saya bebas bridge Navira. Nah, lalu kita coba apply dan kita oke. Lalu kita coba masukkan portnya. Kita klik tanda plus, masukkannya Ether 3. Nah, kita apply lalu kita oke. Klik tanda plus lagi, kita masukkan Ether 4, apply dan kita oke. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan IP di VPC 1 dan VPC 2-nya. Nah, nantinya IP gateway itu bakalan kita pakai di VPC. Nah, lalu kita coba pasang IP-nya, kita ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa add. Nah, di sini 10.10.10.1/24. Lalu interface-nya kita ganti menjadi bridge Navira. Nah, lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, sekarang agar VPC-nya itu mendapat IP secara otomatis, kita bakalan konfigurasi IP DHCP-nya. Kita ke IP, lalu ke DHCP server. Kita klik DHCP setup. Di sini interface-nya ganti menjadi bridge Navira. Lalu kita coba next. Nah, lalu kita coba cek IP DHCP-nya di VPC 1 dan VPC 2-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini VPC 1 itu mendapatkan IP 10.10.10.254. Lalu kita coba di VPC 2-nya. Di sini VPC 2 mendapatkan IP 10.10.10.253/24. Lalu kita settingin di router customer-nya biar VPC 1 dan VPC 2 bisa internetan. Nah, di sini pada router customer kita coba ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, di sini pada NAT kita coba add. Untuk C-nya itu SRC NAT, lalu pada out interface-nya kita pakai Ether 1. Dan di sini action-nya kita ganti menjadi Masquerade. Kita apply dan kita oke. Nah, kita tambahkan lagi. Lalu C-nya itu SRC NAT, lalu out interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Lalu action-nya kita ganti menjadi Masquerade. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita coba ping 88 di VPC 1 dan VPC 2. 88 dulu di VPC 2. Enter. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita coba di VPC 1-nya. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, lalu kita coba trace 888. Kita akan lihat jalurnya. Nah, di sini pertama dia itu melewati 10.10.10.0, yaitu gateway yang ini. Lalu dia itu melewati 192.168.1.1. Pada VPC 2 kita coba trace juga. Nah, di sini pada VPC 2 dia juga sama melewati router ESP1. Nah, lalu kita akan lanjut konfigurasi failover. Nah, tadi kita itu memakai disable dan enable. Nah, kita coba ke menu IP, lalu kita ke routes. Nah, tadi kita itu tinggal disable dan enable. Nah, tetapi itu kurang leluasa. Nah, kita bisa memakai parameter yang namanya distance. Jadi, semakin nilai distance-nya itu semakin tinggi, maka semakin tidak diprioritaskan. Nah, kita akan besarkan distance yang di router 1. Di sini kita klik 2 kali. Di sini pada distance kita naikkan angkanya. Di sini saya akan ubah jadi 10. Nah, kita coba apply lalu kita oke. Nah, sekarang status S-nya itu berada di router ESP1. Nah, di sini saya akan coba balikan saja menjadi 1. Kita apply lalu kita oke. Nah, maka di sini yang 172.16 berubah menjadi S lagi. Jika kita lihat di root ini, dia itu memakai router ESP1. Di materi check gateway ini, kita akan coba disable router ESP1-nya. Nantinya kita itu akan memakai bantuan yang namanya check gateway. Dan di sini kita itu memakai yang router ESP1-nya. Sini routing itu akan selalu check gateway router satunya. Lalu pada bagian check gateway itu ada dua opsi. Ada ARP atau ping. Nah, kita di sini akan coba pakai yang ping saja, coba apply, lalu kita oke. Nah, kita akan coba disable dari router ESP1-nya. Kita masuk ke router ESP1, kita ke IP, lalu ke addresses. Di sini yang 1.1 kita disablekan saja. Nah, lalu kita coba ke router customer-nya lagi.
Nah, di sini bisa dilihat status ACE-nya itu berada di router ESP1-nya. Lalu ACE-nya itu berpindah pada router ESP2. Karena tadi IP dari router ESP1 itu disablekan. Nah, lalu kita coba aktifkan lagi. Kita ke router customer-nya lagi. Nah, di sini sudah berubah, yang S-nya itu berada di router ESP2. Nah, AS-nya itu berubah menjadi di router ESP1 lagi. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu load balance ACMP. Nah, jadi load balance dengan metode ACMP itu merupakan improvasi dari metode round robin load balance. Nah, untuk studi kasusnya kita akan coba yang konfigurasi load balance ACMP dan juga load balance routing map. Nah, di sini kita ke router customer, lalu kita masih di IP routes, akan hapus jalur keduanya. Di sini kita langsung hapus saja. Nah, di sini kita akan coba add lagi. Untuk destination address-nya tetap yang ini. Nah, lalu untuk gateway-nya tadi itu kita kan konfigurasi yang satu-satu. Nah, sebenarnya ini tuh bisa 2. Kita klik yang ini. Nah, lalu kita akan coba isikan yang jalur ESP1 192.168.1.1. Lalu di sini 172.16.1.1. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan coba di VPC. Kita coba ping 88. Nah, di sini sudah bisa. Nah, lalu kita coba lihat jalurnya. Trace 8.8.8. Nah, bisa dilihat di sini, trace 888 pada VPC1 itu yang pertama ke 10.1, lalu yang kedua itu melewati 172.16.1.1. Nah, ini melewati router ESP2-nya. Lalu di VPC2 juga sama. Nah, inilah yang disebut dengan round robin. Nah, sekarang kita akan coba ke materi yang selanjutnya yaitu trace route. Nah, di sini kita ke router customer, kita coba ke tools, lalu kita ke trace route. Nah, misalnya di sini kita akan trace route ke 8.8.8.8. Nah, lalu kita protokolnya itu ACMP, lalu kita coba start. Di sini itu memakai yang 192.168.1.1. Nah, sekarang kita akan coba trace route ke yang lain. Kita stop dulu. Nah, sebelumnya kita ke command prompt dulu. Nah, di sini kita ketikkan ns lookup facebook.com. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.0.1. Nah, sekarang kita coba copy ini, lalu kita pastekan di trace route tadi. Lalu kita bisa start lagi. Nah, di sini bisa dilihat untuk Facebook itu memakai jalur router ESP1 juga. Nah, lalu untuk melihat trace jalur di VPC-nya, kita tuh tinggal masukkan ping IP dari facebook.com. Kita coba ping 192.168.0.1. Ping. Nah, ini TL, lalu kita coba trace 192.168.0.1. Dilihat di sini kalau di VPC itu melewati router 2. Kita ke pembahasannya selanjutnya yaitu kasus berbeda bandwidth pada ESP. Nah, di materi ini kita itu akan mengatur bandwidth atau kecepatan. Di materi ini saya akan membuat router ESP1 itu 2 Mbps dan router ESP2 itu 8 Mbps. Nah, kita masuk ke router customer, kita ke IP lalu ke routes. Kita buka yang ini. Nah, di sini kita tambahkan kolomnya. Di sini kita pindahkan pada ini tuh hanya 1, lalu 172 itu ada 4. Nah, lalu kita coba apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba ke terminal. Nah, kita coba IP route print. Nah, bisa dilihat di sini pada jalur router ESP2, di sini itu lebih banyak daripada router ESP1. Misalnya di sini pada VPC2 kita coba ping IP dari facebook.com. Di sini kan udah bisa. Lalu kita coba trace. Nah, bisa dilihat di sini untuk menuju ke facebook.com itu melewati router ESP2. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi load balance route rules. Load balance route rules itu bekerja dengan sistem SRC address. Nah, misalnya di sini VPC1 itu mau internetan, dia itu bakalan pakai router ESP1. Nah, sedangkan di VPC2 itu dia bakalan pakai yang router ESP2-nya. Nah, di sini kalau pakai yang SRC address itu dia itu tidak boleh memakai IP dari DHCP. Jadi dia itu harus memakai yang static. Nah, di sini kita akan memasang IP untuk VPC1 dan VPC2. Nah, di sini saya akan add text terlebih dahulu. Nah, di sini kita pasangkan IP di VPC1-nya 10.10.10.11/24. Nah, lalu untuk gateway-nya itu IP dari bridge Navira tadi 10.10.10.1/24.
Kita lanjut di VPC 2 nya, IP 10.10.10.12/24, lalu gateway nya 10.10.10.1/24. Nah, di sini kita ke IP, lalu kita ke routes. Dan di sini yang tadi kita konfigurasikan, kita disablekan dulu. Nah, lalu kita ke rules, kita klik tanda plus. Nah, lalu pada bagian user address-nya kita masukkan IP dari VPC-nya 10.10.10.11. Nah, di sini untuk tabelnya saya akan buat saja yaitu VPC 1. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita bisa add lagi. Di sini masukkan IP dari VPC 2-nya. Nah, lalu tabelnya saya akan buat VPC 2. Nah, lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, masuk dari tabel. Misalnya di sini ada paket dari IP ini, maka di sini itu akan melihat routing table di VPC 1-nya. Nah, lalu kita tambahkan di bagian terusnya. Kita add lagi. Nah, di sini pada bagian destination address kita pakai ini saja. Lalu untuk gateway-nya kita pakai di router ESP1 192.168.1.1. Nah, di sini pada routing marknya kita pilih yang tadi, yaitu VPC 1. Nah, lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Lalu kita klik tanda plus lagi. Di sini destination address-nya kita skip saja. Lalu gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Nah, pada routing mark kita pakai yang VPC 2. Nah, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu kita uji coba. Kita coba ping 88. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang terakhir. Di sini kita ke router customer, lalu kita ke IP, lalu ke routes. Nah, yang tadi kita konfigurasi 3 ini kita hapus saja. Nah, lalu kita ke IP, lalu kita ke firewall. Lalu kita ke bagian manage. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, untuk C-nya itu kita pre-routing saja. Nah, di sini pada source address-nya kita masukkan IP dari VPC 1 dan VPC 2. Di sini kita mulai dulu di VPC 1-nya, yaitu 10.10.10.11. Di sini untuk action-nya kita pakai yang mark routing. Nah, di sini untuk new routing mark-nya kita buat yang baru saja. Di sini kita ketikkan Mangel ESP1. Nah, kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita add lagi untuk di VPC 2. Source address-nya 10.10.10.12. Ini IP dari VPC 2-nya. Lalu di action-nya kita pakai yang mark routing juga. Nah, di sini pada new routing kita pakai Mangel ESP2. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke IP, lalu ke routes lagi. Di sini kita ke add lagi. Nah, di sini destination address-nya kita pakai yang ini saja. Nah, di sini untuk gateway-nya kita pakai yang 192.168.1.1. Nah, di bagian routing mark-nya kita bisa pilih yang tadi. Kita pakai yang Mangel ESP1. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk ke jalur VPC 2-nya, yaitu 192.16.1.1. Nah, routing mark-nya kita pakai yang Mangel ESP2. Lalu kita apply dan oke. Nah, kalau sudah kita bisa uji coba di VPC 1 dan VPC 2, ping 88 dan trace jalurnya. Nah, sekian pembelajaran di bab 13 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.